Selamat pagi, Jemaat Gereja Khusus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berdoa kita semua ada di dalam sukacita dan damai bersama Allah yang begitu mengasihi kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Dekatkanlah hati dan pikiran kami kepadamu, agar kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ezra pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 hingga yang ke-15. Saya akan membacakan ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Jemaat kasih Tuhan Yesus, bagian ini adalah isi dari doa Ezra, salah seorang dari generasi bangsa Israel yang pulang ke tanah Israel setelah 70 tahun pembuangan di Babel. Ezra dicatat sebagai seorang ahli kitab dan mahir di dalam Taurat Musa. Dan ia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukan serta mengajarkan setiap ketetapan dan peraturan itu kepada umat Israel di pasal yang ke-7. Di tengah usahanya membawa umat kembali kepada Allah, pasal 9 ayat yang ke-1, ia mendengar laporan dari beberapa pemuka bangsa Israel bahwa ada rakyat termasuk para imam dan para Lewi yang melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa lain di sekitar Israel. Kawin campur ini akar masalah dari penyembahan berhala yang dulu 70 tahun yang lalu bangsa Israel lakukan dan dihukum Tuhan dibuang ke Babel. Mendengar laporan ini, Ezra begitu hancur hati dan memohon pengampunan dari Tuhan dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Secara khusus di ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 yang kita baca hari ini, melalui doa pengakuan Ezra ini, kita bisa merenungkan bahwa pribadi Allah yang Ezra sembah dan termasuk kita sekarang ini adalah pribadi yang maha adil sekaligus maha kasih. Keadilan Allah ini terlihat jelas dari setiap hukuman yang diterima oleh bangsa Israel sebagai akibat dari perilaku mereka sendiri. Karena mereka kawin campur hingga meninggalkan Allah dengan menyembah berhala-berhala, maka mereka dibuang ke Babel. Karena mereka hidup tidak setia kepada Allah dengan melakukan kecurangan, yang kaya menindas orang yang miskin, para imam juga memeras umat, maka Allah menghukum mereka dengan kehancuran bait Allah dan mereka keluar dari tanah perjanjian. Keadilan Allah inilah yang membuat Ezra meratap dan hancur hatinya. Karena ia tahu dosa bangsanya ini bisa berakibat fatal kepada kehancuran bangsanya kembali. Namun Ezra hancur hati di dalam sebuah pengharapan. Ia masih dapat berharap akan kasih Allah yang begitu besar kepadanya dan kepada bangsanya. Ia sudah mengalami kasih Allah yang besar itu lewat dirinya dan kumpulan orang-orang Israel yang dapat kembali ke tanah perjanjian untuk membangun kembali bangsanya. Ia melihat sendiri bagaimana Allah masih memberikan kemurahan hati bagi bangsa Israel untuk menjalani kesempatan sebagai umat pilihan. Terlebih lagi Ezra menyadari waktu ia masih bisa berlutut berdoa datang kepada Allah, itu pun belas kasihan Allah kepada dirinya, sehingga ia layak ada di hadapan Allah. Jemaat kasih Tuhan Yesus, Allah kita adalah pribadi yang maha adil dan maha kasih. Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa, dan ia benci dengan segala perilaku, perkataan, pikiran kita yang jahat ini. Waktu kita memilih untuk melanggar ketetapan Allah, maka kita harus menerima konsekuensi dosa itu.
baik itu rasa malu, hukuman fisik, ataupun rasa bersalah. Namun dengarkanlah firman Tuhan hari ini, bahwa itu bukanlah akhir dari hidupmu dan hidupku. Selalu ada pengampunan dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Di atas kayu salib itulah Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa kita yang sekarang ini. Rasa malu, rasa bersalah kita pun sudah dipakukan di tubuh Tuhan Yesus. Tangan yang terentang di atas kayu salib itu sudah menjadi bukti nyata bahwa Allah begitu mengasihi kita dan berjuang mencari kita yang terhilang ini. Pertanyaannya adalah, apakah engkau hari ini mau menyambut tangannya yang terbuka itu? Maukah engkau dipulihkan bersama keluargamu lewat pengampunan yang Tuhan Yesus sediakan dan orang-orang yang disediakan Allah untuk dirimu bertumbuh dan mengalami kasih Allah? Seperti Ezra, waktu ia tahu bangsanya berdosa, ia bukan melarikan diri dari hadapan Allah. Ia malah datang dengan keberanian di hadapan Allah untuk meminta pengampunan. Karena ia tahu Allahnya adalah Allah yang maha adil sekaligus maha kasih. Maukah engkau hari ini dengan keberanian yang sama datang menghadap kepada Allah? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni anak-anak kami, ampuni orang tua kami, ampuni saudara-saudara kami, ampunilah musuh-musuh kami, ampunilah bangsa kami. Kami mau hidup di dalam kemerdekaan Injil. Kami mau hidup berkemenangan atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.